Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masih halaman 1 baris 4. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi syarrafana bi kalimatit tauhid wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi hadana minad dhalali bil burhanir rasyid. Asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha illallah, akan bahwasanya yaitu tiada Tuhan yang hak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali hanya Allah. Wahdahu, Maha Esa, la syarika lahu, tiada sekutu bagi Allah. Alladzi syarrafana bi kalimatit tauhid, sifatnya Allah yang telah memuliakan oleh Allah akan kita semua dengan kalimat tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi akan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu, yaitu hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah, alladzi hadana, yang mana Nabi Muhammad itu memberikan petunjuk akan kita semua, minad dhalal, dari kesesatan, bil burhanir rasyid, dengan dalil argumen yang benar. Wallahu a'lam bissawab. Segini kita bedah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sebagai wajibus sinaah, siapapun yang menulis kitab harus menyebutkan bismillah, alhamdulillah, syahadat, salawat dan salam, dan amma ba'du. Sunnah dalam haqqus sinaah menyebutkan nama kitabnya dan nama yang nulisnya. Nah, malam hari ini sesudah kita membedah bismillah, lalu kemudian kita membedah alhamdulillah, selanjutnya haqqus sinaah yang ketiga adalah bersyahadat. Kenapa harus ada syahadat? Kenapa harus mengucapkan syahadat dalam kitab itu? Sebab ada hadis daripada junjungan kita Sayyidul Wujud Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda, kullu khutbatin laisa fiha tasyahudun fahiya kaliyadil jazma'i. Kata Nabi, setiap khutbah, permulaan kitab, permulaan khutbah Jumat, permulaan khutbah Id, permulaan khutbah aqdun nikah, termasuk permulaan kitab, bila dalam khutbah itu tidak ada kalimatus syahadat,
maka kata Nabi sama seperti orang yang tangannya buntung. Ada orang tangannya buntung, kira-kira orang bukan? Kalau disimpruk masih disebut orang enggak? Hah? Masih disebut orang enggak? Masih sempurna enggak? Maka kitab kalau enggak ada syahadatnya, khutbah Jumat enggak ada syahadatnya, khutbah aqdun nikah enggak ada syahadatnya, khutbah id enggak ada syahadatnya, walaupun sah khutbahnya tapi kurang sempurna. Karena itu yang menulis kitab ini tidak mau tidak sempurna, maka perlu membaca syahadah. Hal yang perlu kita ketahui saudara, syahadat itu bahasa Indonesia yang kita sering dengar, aku bersaksi. Ini ada kalanya menjadi terjebak dalam bahasa. Emang bahasa Arab itu indah pembahasaannya. Cuman kalau udah diterjemah, kadang dari terjemah ini menjadi keliru memahaminya. Kata kita kalau ngomong bersaksi kudu ada saksinya, kudu ada orang. Kalau orang masuk Islam, siapa saksinya? Begitu. Orang dia bersaksi, masa sendiri bersaksi? Nah, ini gara-gara saksi pada asyhadu dilarikan saksi pada bahasa Indonesia. Jadi akhirnya lari kemana-mana. Maka kita supaya tidak lari kemana-mana harus memahami ma makna syahadah indal Arabiyah. Apa itu bersaksi-bersaksi dalam pandangan Islam, begitu. Supaya enggak salah. Sebetulnya bukan saja bahasa Arab, jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia saudara, susunan bahasa itu kita harus pahami betul. Kalau enggak bisa kita salah memahami. Padahal masih berbahasa Indonesia, apalagi bahasa Arab. Mana contoh? Nih saya tanya yang ngaji di Masjid Jami Al-Ma'ruf. Bapak-bapak ini kalau saya tanya kira-kira tahu kodok enggak? Ini yang ngaji nih. Tahu kodok enggak? Tahu. Baik. Yang saya mau tanya, bapak-bapak ini pernah enggak lihat kodok loncat? Hah? Pernah. Kalau saya belum. Masa timbang lihat kodok aja loncat? Mau ngapain? Tuh bahasa Indonesia masih salah memahami, apalagi bahasa Arab. Masa timbang ada kodok di situ kita loncat-loncat? Mau ngapain? Lihat kodok aja kita loncat. Mau ngapain? Ini baru bahasa Indonesia. Nah, syahadat itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya aku bersaksi itu apa sih? Aku bersaksi itu aku yakin, seyakin-yakinnya, dan aku proklamirkan kepada semua orang. Itu maknanya bersaksi. Bersaksi itu aku yakin, seyakin-yakinnya. Orang yakin tuh kudu ada saksinya enggak? Kudu ada saksinya enggak? Kagak. Orang yakin. Begitu. Yakin. Begitu. Karena keyakinan itu ada di hati. Orang yakin. Jadi asyhadu ada orang Kristen bersahadat dia di kamarnya, jadi muslim. Uang asyhadu tuh kalau bahasa Indonesia resminya, aku yakin, seyakin-yakinnya tiada Tuhan kecuali hanya Allah,
aku yakin seyakin-yakinnya Nabi Muhammad utusan. Itu bahasa Indonesia resmi. Kalau baru Datuk nggak bakal diprotes lagi tuh. Begitu. Itu bahasa syahadat. Jadi asyhadu itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Sulamul Munajat pada mensyarahi kitab karya kakek gurunya ulama besar Hadramaut Habaib, yakni Habib Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami. Ketika dikata asyhadu, beliau kata ay a'lamu wa atayaqqanu wa ubayyinu li ghairi. Makna asyhadu, aku tahu, aku yakin, aku sadar, dan aku sampaikan pernyataan ini kepada siapapun. Itu makna asyhadu. Bahasa Indonesia pendeknya aku bersaksi. Makanya Quran walaupun sudah diterjemah oleh Depak, tetap kita nggak ngerti. Emang kudu ngaji, nggak bisa dengan terjemah itu. Kudu dikaji, kudu dikaji. Kalau nggak bisa, maka Islam tidak bisa diserahkan kepada semua orang. Kalau diserahkan semua orang, hancur. Semua orang suruh minum air dari termos, melepuh. Nah, ada yang tugas ngolah dari termos ke gelas, dari gelas ke kita. Ini kita orang awam. Yang nurunin dari termos ke gelas itu namanya ulama mujtahid. Urusan ulama tuh jabarin Quran hadis. Urusan kita ngikut ama ulama, selamat. Begitu. Sama juga kita ngikut Quran dan hadis. Syahadat saudara ada rukunnya. Rukun syahadat ada 5, sebagaimana rukun nikah juga ada 5. Rukun syahadat itu yang pertama namanya syahid, atau orang yang bersaksi, orang yang yakin. Itu rukun syahadat. Yang kedua namanya masyhudlah, yakni zat yang diyakini atau disaksiin. Disaksiin itu diyakini, namanya masyhudlah namanya. Yang ketiga namanya masyhud alaih, yaitu orang yang ingkar tentang yang kita saksiin, namanya masyhud alaih. Yang keempat namanya masyhud bih, yakni isi persaksiannya, menetapkan isi persaksiannya. Dan kelimanya segat atau redaksi. Siapa syahidnya? Siapa orang yang bersaksi? Yaitu mukmin, muwahhid, orang mukmin yang bertauhid dengan ketuhanannya Allah dan kerasulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa orang syahid itu kita, yang yakin itu kita yakin kita Tuhannya Allah, nabinya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Yang kedua masyhudlah, yang zat yang kita saksiin, yang kita yakini. Siapa ini masyhudlah? 2, Allah dan Rasulnya, Allah dan Nabi Muhammad.
Begitu, itu namanya zat yang kita yakini. Kita yakini Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul. Itu namanya masyhudlah. Siapa masyhud alaih? Orang yang ingkar tentang keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad. Itu namanya masyhud alaih. Orang yang kita proklamirkan syahadat ini ke semesta, siapapun yang ingkar adanya Allah dan ingkar kerasulan Nabi Muhammad. Apa itu masyhud bih? Masyhud bih itu kita mantapkan keyakinan yang kuat dalam hati bahwa Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad Rasul Tuhan kita, utusan Allah. Apa itu segatnya? Dua. Syahadaten. Segatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kudu bahasa ini. Kalau orang masuk Islam ndak boleh ndak. Kudu ini. Dan diterjemah. Ndak boleh itu doang. Harus ada bahasa daerahnya yang dia mengerti. Syahadat inilah yang menjadi senjata semua wali-waliullah yang mengembara kemana tempat untuk menyeru kebenaran ilahi. Kalau di Jawa, kalau mau nonton wayang, kudu pakai Aji Kalimosodo namanya. Aji Kalimosodo. Kalau udah pakai Aji Kalimosodo baru boleh nonton wayang. Cara mereka begitu mengajak. Apa itu Aji Kalimosodo? Maksudnya dua kalimat syahadat. Jik itu dua. Maka ada rokok namanya Ji Samsu. Jiwaku sampai surga. Jiwaku sampai surga. Bagaimana biar jiwaku sampai surga? Maka Ji Samsu 2, 3, 4. Itu biar jiwanya nyampe surga. 2 sholat subuh, 3 sholat maghrib, 4 zuhur, asar, isya. Itu kalau orang pengen masuk surga. Begitu. Ini bukan nyuruh ngerokok, bukan. Enggak. Teman saya membaca koran, panjang banget artikel itu, 1001 bahaya rokok. Dia baca baru 3, alhamdulillah berhenti baca artikelnya. Ngerokoknya berjalan terus. Ji itu 2. Ji kalimah sodo, 2 kalimat syahadat. Kalau di Banten awal-awal mengajak orang-orang untuk beragama Islam, budaya yang dibawa oleh Sultan Maulana Hasanuddin Qaddasallahu sirrahul aziz itu pakai debus. Tapi kudu lewat dalam bahasa sono lawang saketeng. Kudu lewatnya lawang saketeng. Lawang tu pintu, saketeng tu syahadatnya. Jadi kudu pintu 2 kalimat syahadat baru boleh nonton. Ndak boleh. Itulah mereka-mereka. Dalam dakwah Islamiyah bagaimana dengan bahasa yang mudah dicerna. Begitu. Ala kulli hal mengucapkan kalimat syahadat ini
adalah syarat untuk dicap sebagai muslim, yakni nikah, didapat warisan, dan seterusnya. Untuk memberlakukan syariat Islam, orang itu dari non muslim kudu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Adapun keyakinannya mau di hati. Masalah ngomong asyhadu ini syartun li ijra'il ahkami syar'iyyah la syartun li sihhatil iman. Kata ulama ahlus sunnah wal jamaah, mengucapkan 2 kalimat syahadat bukan sebagai syarat sah jadi muslim, bukan. Tapi 2 kalimat syahadat yang diucapkan itu untuk sah mendapatkan hak-hak Islam, supaya dapat hak-hak Islam, warisan, boleh nikah, boleh haji, boleh dapat zakat. Tapi kalau ngomong iman di hati, iman. Kalau mulutnya ngomong, hatinya nggak percaya, namanya munafik, nggak diterima tetap. Begitu. Maka syahadat ini kalau pakai bahasa simpruk, bahasa kita namanya disebut pendaftaran. Syahadat itu kalau pakai bahasa simpruk namanya pendaftaran. Jadi ada satu perkuliahan, kampus, depan udah ada Pertamina tuh, universitas. Kampus, ada orang enggak daftar tapi ikut perkuliahan, rajin. Perkuliahannya luar biasa, enggak pernah bolos, tapi enggak daftar. Waktu kampus mau bagi ijazah, dia pengen dapat ijazah. Kira-kira dikasih nggak? Kenapa? Enggak daftar. Itulah syahadat. Ada orang non muslim baik, dia bagi-bagi beras di rawa simpruk, dia bagi-bagi indomie, ada maulid lah dia bantu, ada idul adha dia ngasih sapi buat kurban, ngasih kambing, tapi nggak baca syahadat. Kira-kira masuk surga nggak? Kenapa? Kenapa? Enggak daftar. Enggak daftar. Enggak daftar. Surga namanya ijazah namanya. Sertifikatnya tuh, bukti dia kuliah tuh surga. Daftar kagak, pengen dapat ijazah. Bener apa kagak? Hah? Kagak daftar pengen dapat ijazah, bener apa kagak? Kagak. Syahadat kagak pengen dapat surga, bener apa kagak? Lah kagak bener. Maka kudu syahadat. Tapi kalau ada orang non muslim bantu kita, ngasih sapi, ngasih kambing, nyumbang besi ama masjid, ama musola, ama pesantren, ama apa, jangan ditolak. Jangan ditolak. Itu bukan akhlak Islam. Kalau nolak diterima, doain biar dapat hidayah. Sebab udah di pinggir, biar dia ke darat. Jangan dijorokin lagi ke tengah laut biar mendem. Itu namanya bukan akhlak Islam. Islam tuh baik. Islam baik-baik. Islam dituntun dan diajarkan oleh Nabi. Ibunya Siti Asma, istrinya Abu Bakar, sebelum Islam, Asma bintu Abi Bakar, empoknya Siti Aisyah. Kuburan Syekh Nawawi Banten itu sampingan nama Siti Asma di maklanya.
sebelah kanannya Siti Asma, di tengah Syekh Nai Banten yang punya kitab Fathul Majid, Tafsir Munir. Tahu Syekh itu di tengah Syekh Nai Banten, kanan Siti Asma, kiri Ibnu Hajar Al-Haytami di Ma'la makamnya. Moga kita semua dikasih rezeki luas, kita bisa berziarah ke Baitullah, ke Rasulullah, dan ziarah ke ulama-ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi syahadat ini mesti diucap. Enggak perlu saksi, enggak. Adapun sertifikat muslim ini urusan bernegara. Sebab ada urusan pribadi individu kita warga negara sebagai muslim, ada urusan bernegara. Nah ini negara bagaimana dia mau ke Mekah, wong KTP-nya masih Kristen, kudulah dikasih serti buat ganti muslim. Jadi waktu dia, nah ini bagaimana? Loh ini buktinya saya udah muslim. Oh iya benar, begitu. Itu begitu. Yang kayak begitu. Syahadat saudara. Syahadat, kalau muslim wajib bersahadat ketika sholat. Kalau orang sholat enggak baca syahadat, anda sah. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi diangkat itu telunjuk, bukan di asyhadu, bukan. Illallah. Waktu illallah diangkat. Illallah menunjukkan Allah itu esa, atu gitu. Esa, hati percaya Allah esa, mulut ngomong. Inilah hakikat keimanan. Ucapan, pengakuan, keimanan, dan pembuktian dengan anggota. Jadi al-yaqin fil qalbi wal iqrar bil lisan wal amal bil arkan. Keyakinan di hati, diucapkan di lidah, dibuktikan dengan anggota tubuh. Illallah. Makanya disuruh begini aja. Janganlah kita kemudian tangannya digerak-gerakin. Jangan diginiin. Mana ketutupan kain lagi. Jangan dicatat. Ini menunjukkan Allah esa. Kenapa ada yang gerak-gerak? Karena bahasa Arab itu antik. Salah dikit nerjemah, mencengnya jauh. Kayak tadi saya nanya, pernah lihat kodok loncat enggak? Saya mau tanya lagi nih, pernah lihat kodok loncat enggak? Oh enggak, iya saya juga enggak memang lihat kodok aja loncat. Kan udah rapih. Jadi bahasa Arabnya summa harraka sababatahu. Hadisnya begitu. Hadis mah sahih. Hadis mah sahih. Cuman nih diterjemahnya nih. Kemudian Nabi menggerak-gerakkan telunjuknya. Gerak-gerak. Itu namanya dalam kamus tata bahasa Indonesia namanya kalimat majmuk. Warna-warni, berapa warna? Hah? Warna-warni, berapa warna? Banyak warna. Gerak-gerak, berapa gerak? Banyak gerak. Makanya menggerak-gerakkan. Tuh gara-gara yang nerjemah di pasar begitu tuh. Ini loh hadisnya. Iya hadisnya. Ini yang nerjemahnya ini yang bermasalah. Kan terjemahannya kemudian Nabi menggerakkan telunjuknya. Berapa kali? Iya sekali. Tuh gara-gara begitu tuh. Jadi panjang. Sampai musuhan diem-dieman. Gara-gara begitu doang.
pegel kita. Muslim tuh ya ini mau sunat doa, sunat jangan digerakin. Kalau ada orang gerak-gerak sholatnya sah, cuman makruh. Dalam Tausyekh tuh, dalam kitab Tausyekh, Qutul Habibil Gharib fa in harroka sababatahu kurihat. Kalau digerak-gerakan telunjuknya maka makruh. Makruh itu apa? Ngurang-ngurangin ganjaran. Maka kita orang gak usah ribut jadi muslim. Ada orang tangannya bergerak-gerak, kita kudu husnudzon. Ini orang ganjarannya udah kelebihan, lagi pengen ngurang-ngurangin ganjaran. Nggak usah marah. Begitu. Jadi kita nggak pernah marah. Terserah orang, nggak apa-apa. Kita baik sangka, nih orang ganjarannya udah banyak. Itu mau marah. Temennya begini-begini, tangannya dipegang. Mau ngapain? Sholat pakai begitu-begitu. Aduh, kita biasa saja dalam hidup. Nggak usah. Kita ittihadul muslimin itu fardu ain. Muslim bersatu itu fardu ain. Dalam hidup itu rumus muslim itu yang gede dikecilin, yang kecil dihabisin. Enak. Jangan yang kagak ada diadain, yang kecil digede-gedein. Ribet hidup, capek. Kembali syahadat, kita bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, la ilaha illallah. Inilah ilaha illallah nih saudara, kita kudu tahu artinya, kudu tahu, pelan-pelan belajar biar kita mengerti kandungan la ilaha illallah. Sebab apa? Ada kasus begini saudara, ada seorang kiai milenial, jadi demen mengikuti zaman. Lagi zamannya ikan cupang, piara cupang. Tuh kiai begitu. Ada nggak yang model begitu? Yang mana orangnya? Oh iya, enggak ngaji, baik. Ada zamannya burung murai, piara murai. Zamannya burung beo, dia pun juga piara burung beo. Burung beonya bisa baca la ilaha illallah, fasih. Mana ada tamu di rumahnya, beo langsung la ilaha illallah, beonya. Setiap ada lagi muridnya lewat, la ilaha illallah, itu beo lebih dari 1000 dalam sehari. Baca la ilaha illallah sehari 1000 lebih. Saya nggak paham, kita yang di masjid nih ama beo, apa tinggian beo, apa tinggian kita? Hah? Tinggian beo, tinggian kita. Bila beo 1000 sehari, la ilaha illallah, kita 1000 enggak? Ini beliau, ya Allah, setiap hari itu bisa 1000 la ilaha illallah. Datanglah ke rumah kiai, itu murid baru mondok. Di giliran dia ngurusin beliau kiai, ndak bisa dia. Itu beliau kiai lepas dari kandangnya, lepas. Dikejar-kejar oleh para murid. Masuk gang, kiai dibilangin, kiai beoknya lepas, lagi ngajar, wallahu a'lam, beok masalahnya. Gitu, diparanin sama kiai, ikut juga. Dikejar-kejar, ketemu truk tuh masuk gang, jatuh, nabrak truk, kelindes motor, mati.
Jadi waktu mati itu mati, itu kiai nangis. Nih kiai nangis banget, terseduh-seduh. Muridnya bingung. Ada juga muridnya yang rada punyaan. Dia bilang, kiai, ndak usah nangis. Udah biasa saya juga main ke pasar Pramuka. Kata muridnya, banyak boro la ilaha illallah, yang Fatihah ada, Assalamualaikum ada kiai. Timbang beo, tapi kiai masih nangis. Ndak berhenti kiai. Lama, setengah jam lebih, segan sampai begitu dia. Kiai, kata kiai, ini beo bisa baca la ilaha illallah. Kata muridnya, yang baca Fatihah banyak saya beliin kiai. Begitu. Tapi coba yang saya tangis ini bukan beo, sampean murid-muridku. Loh, kata muridnya, kok yang ditangisi saya, bukan nangis beo? Bukan. Yang mananya kiai? Coba, beo saya ini bisa apa? La ilaha illallah. Dia tidak tahu artinya. Ndak tahu. Gara-gara ndak tahu, lihat waktu matinya, apa yang dia ucapin? Nggak ada kecuali itu dia. Saya ngeri ente sholat dari dulu sholat, bukan baru. Takut kagak ngerti doang yang ente baca, nanti nasibnya kayak beo ini, terakhirnya mati. Ngeri saya, karena ndak ngerti, ndak paham. Doa yang paling manjur adalah kala duduk sesudah sujud. Antara dua sujud ini paling manjur duduk. Disitulah minta sama Allah. 8 kata kiai, 8. Ini Nabi bimbing, ini kebutuhan kita hidup, 8. Minta ampunan, Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. 8. Apa itu yang diminta? Minta diampuni dosa, minta diberikan kasih sayang Allah, minta disayang sama Allah. Wajburni, minta dikasih kaya hidupnya, biar bisa bantu bangun masjid, biar bisa zakat, biar bisa sedekah, biar bisa ziarah ke Mekah. Dari mana kalau nggak punya duit? Maka dibimbing sama Nabi, wajburni maknanya wa aghnini ghinan la akhafu ba'dahu faqran. Kasih kaya ya Allah, dengan kaya yang saya tidak takut susah sesudahnya. Tinggiin derajat saya ya Allah. Beri kami kurnia rezeki nih batin nih biar tenang. Beri kami hidayah, beri kami kesejahteraan, dan maafin kami kalau kurang pandai bersyukur. Karena tak ngerti kita sholat, maka tidak sedikit muslim yang sholat waktu habis sujud, Robi wafani, Allah Akbar. Ada nggak muslim kayak begitu? Hah? Ada nggak? Nggak ada, alhamdulillah. Ini saya ngeri nasib Anda kayak beo. Sholat dari dulu ndak ngerti, terjebak pada formalitas muslim, namun tak mengerti esensinya apa dari ibadah yang Tuhan suruh ini. Sampai ada orang baru juga insaf seminggu, jidatnya udah hitam banget, baru seminggu. Lah
Tuan guru kita Hadratus Syekh Waliullah, wali gede, Muallim Syafi'i Adzami, dari dulu dia ibadah. Tahajud jangan ditanya, ibadah jangan ditanya. Enggak kayak begitu amat, biasa aja. Tapi Quran ada, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Iya, ayatnya benar. Yang enggak benar andanya. Simahum fi wujuhihim, ciri mereka pada wajah. Wajah tuh bukan ini jidat namanya. Wajah tuh ini. Ciri mereka nampak di wajah, pucat. Begitu di dalam tafsir Jamal, tapi bukan Bang Haji Jamal. Tafsir Jamal itu syarah daripada tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain ini ada syarahnya, namanya Futuhat Al-Ilahiyah, Imam Sulaiman Jamal, disebutlah tafsir Jamal. Pucat tuh kenapa? Karena kurang tidur, matanya layu-layu, wajahnya banyak ibadah. Bukan di sini, bukan. Ibnu Abbas bilang bukan ini. Kalau yang di sini nih namanya simahum fi jidatihim min asaril karpet. Begitu. Jadi ibadah tuh begitu, saudara. Ibadah harus mengenal esensi. Maka kita orang nih kalau mau diterangin ngaji malam Jumat, ngaji apa? Ngaji la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, segitu doang. Nih ngaji nih. Cuman ada dua kemungkinan dari ngaji ini malam Jumat di masjid yang tercinta Al-Ma'ruf ini. Dua kemungkinan bagaimana? Ima kitab ini khatam, ima kita dulu yang khatam. Ndak tahu ini apakah kitab dulu khatam, apa kita dulu yang khatam sebelum kitab khatam. Wallahu a'lam. Ya, moga kita sampai khatam, diberi keberkahan umur oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini kira-kira ngaji ini pengen buru-buru khatam atau pengen biar ngerti nih ya? Hah? Pengen buru-buru khatam? Oh, enggak baik. Kalau pengen buru-buru khatam saya baca ujungnya wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ini penting syahadat. Syahadat penting. Kita mengenal hakikat la ilaha illallah. Sering kita dengar sama kiai-kiai, ustad-ustad, tokoh-tokoh sesepuh kalau mimpin tahlil, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul dzikri la ilaha illallah. Ada lagi yang baca qala Rasulullah afdalu ma qultu ana wan nabiyyu min qabli la ilaha illallah. Apa bacaan yang paling top markotop sejagat raya? La ilaha illallah. Sampai ada hadis lagi, bacaan yang paling top yang dibaca oleh saya, kata Nabi Muhammad, dan semua nabi sejak Adam alaihi salam, la ilaha illallah. Yang paling top. Cuman pertanyaannya, benarkah ini yang paling top sama kita? Kita sehari baca yang paling top ini berapa? Itu yang jadi pertanyaan. Benarkah la ilaha illallah ini paling top? Kalau paling top berapa? Masa yang top dikit? Itu mau ratiban aja, ratiban, baca ratib haddad. Dia bilang sama temannya, bang, ini kan udah malam jam 10, capek saya habis kerja, 11 saja, 11 la ilaha illallahnya 11, jangan banyak-banyak. Lagi juga kata Nabi nih bang ya, kata Nabi, mata juga ada haknya, mata juga ada haknya.
Jadilah kudu istirahat 11 saja. Kata si gurunya yang bimbing baik, 11. Udah selesai ratiban 15 menit ngobrol sampai jam 1 kuat. Sampai jam 1 belum pulang. Katanya mata ada haknya. Zikirin Allah 11. Bininya ditanya, "Pok, mana lakinya?" "Ini lagi ngaji ratiban." Ya Allah, luar biasa. Sampai jam 12. Kagak, jangan percaya Bu, ngobrol. Lihat aja ratibanmu dikit ya. Begitu. Orang udah dibilang menawar 11 saja. Dikit. Orang tahlilan lebih daripada 33 yang mimpin udah pada batuk-batuk. Masjid. Itu baru lebih 5 doang tuh. Belum nyampe 50, udah batuk. Nggak tahu kalau disimpruk. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Ini syahadat. Kita harus paham kandungannya. Karena itu baru pintu gerbang. Harus paham seluk-beluknya. Nah, inilah kajian tauhid dalam rangka paparan itu. Allah itu alladzi syarrafana bi kalimatit tauhid. Ini juga bara'atul istihlal, bahwa yang bakal kita bedah adalah ilmu tauhid. Allah muliakan kita dengan iman Islam. Ini nikmat mahal, saudara. Iman Islam tuh mahal. Jadi kalau ditanya nikmat yang gede apa? Bukan duit. Kecil rezeki. Jangan di otak kita isinya duit mulu, jangan rezeki. Itu kecil. Lawong ayam aja dipikirin sama Allah. Ayam anaknya 8. Mana lakinya si boy? Kagak opek. Dia tinggal aja nyari babon-babon lain. Mana bocah masih kecil-kecil begitu diatimin apa dia? Ya Karim. Si ibunya bagaimana ngurus anak 8 ini supaya dia bisa gede dan sukses? Enggak bingung. Ada Allah. Lah dia yakin. Masa kita yang ada akalnya bingung? Nikmat yang paling gede itu iman Islam. Imam Haddad di dalam kitab Nasiihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah menyatakan, wa'lam annal insana law a'tahu Allahu subhanahu wa ta'ala ad-dunya bihadafiriha wa mana'ahul Islam lakana dzalika wabalan alaih. Andai seorang anak manusia dikasih dunia dan isi-isinya, tapi iman Islam ora ada di dada, dia bakal menghadapi kehidupan yang penuh dengan bala dan malapetaka. Maka nikmat yang besar itu iman Islam. Ini yang kudu dijaga. Iman Islam jangan sampai luntur. Biar tenang hidup kita. Maka Allah telah muliakan kita dengan baju tauhid. Maka baju ini jangan dikotori dengan perbuatan nista dan dosa. Tapi saya nggak bisa berbuat dosa. Baik, kata ulama, kalau Anda nggak bisa berbuat dosa mulu, boleh saja Anda terus berbuat dosa, tapi jangan bosan daripada bertaubat. Selama Anda belum bosan dari dosa, jangan bosan bertaubat. Teruslah kita bertaubat sampai kita bosan berbuat dosa, supaya baju tauhid ini bersih, supaya lurus. Tidak ada masalah besar. Yang besar adalah Allah. Allahu Akbar. Tuhanku itu maha besar. Semua masalah kecil. Yang jadi besar masalah oleh karena jiwa kita dikecilin segede gelas. Masalah itu enggak beda apa aja bentuknya, saudara. Masalah model apa aja.
di dunia ini bentuknya kayak garam segenggam. Apa kita masalah dalam rumah tangga, apa masalah sama anak, apa masalah sama teman, segenggam doang. Segenggam garam. Ini garam segenggam kita taruh di gelas. Kita minum, gimana rasanya? Hah? Asin. Garam segenggam kita taruh di danau. Danau, bahasa Betawinya setu, bahasa Indonesianya danau, bahasa Sundanya Tasik Malaya, Danau Malaya. Segenggam taruh di danau. Asin enggak? Kenapa enggak? Hah? Lo tadi garamnya segenggam di gelas. Di gelas, kalau di danau enggak. Kenapa enggak? Kan sama garamnya. Nah, berarti masalah itu tergantung hati. Kalau hatinya dikecilin segede gelas, masalah kecil juga jadi gede. Kalau kemudian hatinya digedein segede danau, biar masalah yang sama tapi kecil, maka yang kudu digedein hati, biar kalimat tauhid masuk. Cahaya Allah itu tidak muat kalau ditaruh di dunia ini, enggak muat, tapi muat di hati orang beriman. Kalau hati itu gede, enak. Begitu. Contoh pegadaian itu ajaran agama. Pegadaian tuh tulisannya gede banget. Mengatasi masalah tanpa masalah. Itulah orang yang kalimatut tauhid. Begitu. Kalau mengatasi dengan masalah jadi puyeng hidup. Puyeng. Jadi masalah hidup gitu. Jadi stres. Coba kita lihat itu, saudara-saudara kita muslim mengatasi masalah, menambah masalah. Dia ngalokin sama teman kita yang sholatnya rapet. Ini nggak bener ini. Rapet ini sholatnya nggak bener ini. Tapi waktu dia naik motor rapet, bener. Enggak dikata enggak bener. Rapet enggak waktu naik motor? Rapet. Bahkan waktu sholat jenazah kan dohor ya. Sholat dohor enggak, ada jenazah rapet. Sholat jenazah itu fardu kifayah. Lah sholat dohor fardu ain. Dari mana kiasnya? Yang fardu kifayah aja rapet, apalagi yang fardu ain. Ada yang lebih parah, tahlilan rapet, selfie rapet di tahlilan. Lah selfie kagak ada peraturannya, sunatnya kagak juga. Tapi nah ini karena mengatasi masalah dengan masalah. Begitu. Menganggap muslim sumber penyakit. Suudzon. Ini namanya mengatasi masalah dengan masalah. Orang udah wudhu, saudara kita mau ke masjid. Orang wudhu tuh suci, Allah jaga. Kata Nabi, jangan dibikin masalah. Jangan. Kita patuh sama pemerintah, patuh ngikuti ajaran pemerintah sama Gojek sama pasar. Di pasar Bayaran tuh renggang apa rapet sih? Renggang ya. Ini siapa yang suka ke Kebayoran ini? Enggak ada. Alhamdulillah. Jadilah kita orang tuh enggak ngelawan pemerintah, enggak nurut. Kita ikut sama peraturan-peraturan pemerintah. Jadi jangan separuh-separuh. Hukum itu enggak dikotak-kotakin. Karena Allah tidak buta. Kan Tuhan kita esa. Tuhannya yang di pasar, Tuhannya yang di Tuhannya yang di Perigi Lama tempat mancing, sama yang di Pondok Aren tuh, lah Tuhannya di Simpro. Beda apa enggak?
Masa Tuhan di masjid buta, di pasar melek jaga? Ini bermasalah pada tauhid. Inilah Allah muliakan kita dengan kalimatut tauhid. Allah husnudzon billah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah. Jadi saudara, Nabi Muhammad ini hamba Allah dan Rasul Allah yang memberikan hidayah kepada kita daripada sesat, tidak benar, dengan argumen-argumen yang benar. Nabi itu kalau menyampaikan argumen luar biasa, cakep-cakep. Tidak ada argumen Nabi yang gak cakep. Ada orang bilang Muhammad, Nabi Muhammad, ya begitulah orang-orang dulu. Enggak kayak kita mah Pak Mukmin kagak nengok, Pak Mukmin kagak nengok, Pak Haji, siapa itu yang panggil nama saya? Pakai begitu kita. Nabi enggak, Muhammad lebay. Saya ini tertarik dengan kau ini punya ajaran. Terus cuman masalahnya saya ini punya hobi yang gak bisa hilang. Hobi saya itu mabuk, main perempuan, main judi. Buat saya jangan dilarang deh main perempuan, khusus buat saya. Yang lain mau larang kan? Saya nggak bisa itu. Sama mabuk ini nih, minum nih, jangan dilarang buat saya. Itu sama sahabat yang lain udah langsung aja uratnya udah naik ke atas. Kalau Nabi enggak. Nabi itu orang cara jawab itu enak. Kalau sahabat yang lain, model kayak lu di Islam aja udah banyak, jangan nambah-nambahin banyak muslim yang bejat. Nggak usah. Kalau kata Nabi, diam. Ya bagaimana? Ya itu pokoknya buat saya khusus, saya pengen Islam khusus buat saya. Jangan dilarang mabok, jangan dilarang main perempuan, jangan dilarang judi. Iya baik. Karena ente punya syarat 3, saya minta syarat 1 aja. Boleh nggak? Apa? Yang penting ente jangan bohong sama aneh. Kata Nabi begitu. Ini orang tertarik. 3 sama 1 kan masih untung 2, menang 3. Baik. Ya baik, siap. Janji syahadat. Jadilah muslim, belajarlah dia, biasa begitu. Usaha bagus, lama-lama penyakit kambuh, apalagi lagi puyeng, temannya ngajak jalan, kambuh. Ada minuman, dia pengen minum, udah pesen, udah beli, dia mikir, kalau saya ketemu Nabi ditanya, Fulan bohong nggak, ente minum nggak? Kalau saya bilang enggak minum, saya bohong kalau saya minum. Tapi kalau saya bilang minum, lah kalau minum kudu dicambuk 100 kali muslim. Saya nggak mau bohong sama Nabi. Enggak jadi. Udah dipesan, udah dibayar, tinggal. Perempuan begitu. Udah disewa perempuan. Mahal lagi. Bukan sekedar di hotel bintang 5, bintang 7 yang banyak di Indonesia. Banyak tuh bintang 7 di Indonesia. Begitu. Di Dubai doang yang hotel tuh sampai bintang 7 itu. Begitu. Mencakar langit sedunia itu. Udah pesen perempuan, udah di DP-in. Dia ngomong, kalau gua dikata main perempuan enggak, dibilang kagak, bohong. Kalau dibilang iya lah kan gua udah nikah dirajam. Enggak jadi lagi. Ampailah dia ketemu Nabi, hebat ente Nabi. 1 bisa ngalahin 3. Jangan bohong doang. Repot di saya. Tapi makasih. Makasih. Itulah Nabi cara berargumen. Memberikan orang. Enggak susah-susah amat. Enggak kayak kita mau doa, ya Allah, moga orang-orang nih pada sholat di masjid, ya Allah.
Saya rindu biar masjid ini makmur, banyak yang sholat. Ada temennya yang luar biasa diajak sholat nggak mau, sekarang sholat maghrib baru nyampe pintu sama kita, tumben lu sholat, ada angin apa? Berhenti. Dikata tumben. Ada nggak muslim begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Ini parah. Kita burhan tuh harus benar, cara berargumen tuh harus rapi, cara ngomong tuh yang cakep, supaya tidaklah menyinggung ini menyinggung itu, supaya bagus. Inilah Nabi. Tapi lah segini aja, saya belum nerangin kenapa abduhu dulu bukan rasuluhu. Waktunya udah, kata Ustaz Jailani, udah. Jadi saya harus tutup. Segini dulu ngaji kita malam hari ini. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam.